Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-da'awatu wal mudahat ala nabi alaihi salam. Qala alaihi salam tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fi yaumi mi'ata marah. Wa qala ba'duhum bimadhil mustafa tahyal qulub wa tugtafarru khotoya wa dhunub. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana aqtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna abdi sadaya nampi serdosa kagusti sertingkah lelewi kanaraka kubawani wa tubalaina taubah tagsilu kula haubah wastur lanal aurati wa amini rawati tobat tampiku gusti bersihkeun dosa abdi aurat dosa tutupi karewasan jauhi waghfirli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani Ibu Rama sim abdi anak cinareng ahli, sobat cinareng wargi, mugi maafku Gusti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kita bisa bertemu kembali di acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah acara silaturahim, acara berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, juga tentang nasihat, saling mengingatkanlah. Al-Fakir di sini tidak ada tujuan untuk menggurui, tidak. Ya, kita hanyalah ngobrol-ngobrol saja. Dan semoga obrolan kita, perkumpulan kita ini, karena kita tujuannya bersilaturahmi, saling membagi, semoga benar-benar bernilai ibadah. Atau mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini kita perlu kesadaran bahwa kita ini adalah hidup di dunia ini adalah sementara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah alamul akhirah. Kita hidup di dunia saja tidak gratis. Makan perlu. Makan pun kita tidak ujug-ujug langsung harus dimakan. Harus kita berusaha. Karena usaha itu adalah fitrah, keharusan yang perlu kita lakukan. Dan begitu pula, kita makan, jangan merasa begitu gampang. Karena kita adanya makan, karena adanya beras. Beras itu pun adanya beras tidak begitu mudah. Berapa juta orang yang terlibat untuk menanam padi. Ya, dicangkul dulu, atau ditraktor dulu. Ada orang yang mencangkulnya atau mentraktornya. Dan perlu bibit-bibit pun kita beli. Yang terlibat di dalam pembibitan padi itu pun tidak satu orang, mungkin terlibat jutaan orang. Sampai dipanen, sampai digiling, sampai dimasak. Melibatkan jutaan orang sampai kita bisa makan ini. Makanya kita jangan merasa hebat, jangan merasa gagah, jangan merasa
Wah, diri kita yang hebat, jangan. Makan saja kita melibatkan jutaan orang sehingga kita bisa makan. Bisanya kita makan, melibatkan jutaan orang. Bisanya kita minum, seperti itu. Sekarang minum. Jarang kita minum langsung ambil dari mata air. Kebanyakan kita minum dari air galon. Itu air galon yang membuat galonnya juga terlibat jutaan orang. Yang mengadakan, yang menyulingnya, yang membuat mesinnya. Wah, minum saja kita melibatkan jutaan orang. Makan saja kita melibatkan jutaan orang. Apa yang kita sombongkan? Itu hanya di hal itu saja. Belum kita ke masalah-masalah yang lain. Jadi kita hidup tidak cukup dengan sendiri. Hidup adalah harus rukun. Harus menghormati sesama. Harus memuliakan orang lain. Karena kita hidup tidak mungkin sendiri. Kita hidup adalah karena adanya orang yang banyak. Oleh karena itu, sangat penting kita untuk bersatu. Sangat penting kita untuk menghargai orang. Sangat penting kita untuk mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ilmu banyak, tapi tidak berakhlak. Untuk apa? Bukankah ahli syair telah mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa itu akan terhormat. Bangsa itu akan jaya selagi memiliki budi pekerti yang luhur. Apabila budi pekerti hilang, maka akan hancurlah bangsa ini. Akan hilanglah kehormatan bangsa ini. Timbulnya kejayaan bangsa. Timbulnya kehormatan bangsa karena adanya budi yang luhur. Ya, oleh karena itu, marilah kita jaga keharmonisan, kemajmukan, kebersatuan sesuai dengan dasar negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dibikin, diciptakan oleh para ulama kita. Ayo, tadi kita ngikuti saja. Jangan macam-macam lah, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Karena kita di hadapan Allah sama saja. Sudah sering para ulama-ulama kita, para sesepuh-sepuh kita, dan bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, jadi mulianya kita adalah karena iman dan takwa, bukan karena ilmu dan pengetahuan. Perlu ilmu pengetahuan itu perlu, tapi akhlak, alhasil, lupuk, intisari dari pendidikan ilmu yaitu berakhlak. Kalau kita berilmu tinggi tapi tidak berakhlak, apa gunanya ilmu itu? Dan apa bedanya kita dengan iblis? Iblis hebat, iblis pintar, iblis gagah, tapi dia tidak punya akhlak sehingga melawan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan anna khairum minhu, ya. Suruh sujud ya Allah kepada Adam, dia bicaranya kan gitu. Gimana? Ya bicaranya kan, kata Allah, apa yang kamu sombongkan? Iblis menjawab, apa? Khalaqtani minnar, khalaqtahu min tin. Aku diciptakanmu dari api. Dan Adam diciptakannya dari tanah. Ana khairu minhu. Maka aku lebih utama. Masa aku harus sujud ke Adam? Kesombongan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau kita pikirkan manfaat tanah dengan manfaat api, ya tentu lebih besar manfaat tanah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intinya, artinya, jadi jangan sampai kita merasa sombong, merasa gagah karena ada kelebihan di diri kita. Kelebihan yang ada di diri kita bukan kita untuk bersombong, tapi kita untuk lebih tawadhu, untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Al-Fakri insyaallah di kesempatan ini mau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, agar kita
selalu banjir uang. Ya maksudnya jangan sampai kehabisan uang lah. Jadi kita butuh apapun bisa terbeli. Insya Allah. Kalau kita usaha ya banyak job, banyak pelanggan, banyak masukan. Insya Allah. Ini adalah ilmu daripada para hukama untuk kita amalkan. Dan insya Allah ini sudah tajribah. Dan hasilnya sah. Sahih. Tapi sebelum kita langsung ke acara tentang pembagian atau pengijahan aurat, di sini ada hadis Nabi yang perlu kita amalkan, perlu kita pelajari, perlu kita renungkan. Karena kita memang tidak bisa keluar daripada kesalahan, daripada perdosaan. Oleh karena itu, coba kita renungkan, coba kita hayati sabda Rasul yang berbunyi, wallahi innani la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, innani sesungguhnya aku la astaghfirullah, selalu membaca istighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan selalu bertobat kepada Allah, fil yaumi, dalam satu hari itu aktsara min sab'ina marrah, lebih banyak, lebih daripada 70 kali. Apakah Nabi itu bertobat formalitas? Apakah Nabi itu bertobat bohong-bohongan? Tidak. Nabi itu bertobat dengan sesungguhnya. Kalau Nabi saja bertobat kepada Allah, merengek, beristighfar kepada Allah, apalagi kita yang selalu bergelimang dengan dosa. Jadi artinya, intinya, ayo, jangan lupa kita untuk beristighfar. Jangan lupa kita untuk bertobat kepada Allah. Entoh dengan adanya taubat kepada Allah, pintu rezeki dibuka oleh Allah, dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah, dan semua hajat, tujuan, impian, keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah kalau kita mudawamah di dalam bertobat. Mudawamah artinya tidak tinggal ada kala, setiap hari kita terus bertobat kepada Allah, beristighfar, meminta maaf, meminta pengampunan. Itu namanya mudawamah. Jadi jangan begini, tobat hari ini pas blong, tobat minggu depan, jangan begitu. Tiap detik, tiap saat, tiap hari, tiap malam kita selalu merengek, beristighfar, meminta maaf kepada Allah. Dengan adanya mudawamah, membiasakan rutin bertobat kepada Allah, maka sudah seperti Al-Fakir tadi kata. Jadi umur kita dipanjangkan oleh Allah, diberkahkan, rezeki kita pun bertambah, pintu rezeki milik kita pun dibukakan, dan semua tujuan kita pun diwujudkan oleh Allah. Dan dosa kita tentu dia maafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataibu minadzambi kamala dzambalah. Jadi orang yang bertobat dari dosa adalah sama sekali seperti belum berbuat dosa. Kama waladatu ummuh, bahkan bersih seperti baru dilahirkan oleh ibu kita, oleh ibu. Jadi bersih. Oleh itu, ayo jangan lupa kita untuk bertobat. Sekarang kita langsung aja ke acara inti, yaitu agar kita selalu banyak uang, selalu basah dengan uang, tidak kekurangan, tidak kesengsaraan. Ini kita caranya puasa kita 7 hari. Terus di dalam puasa 7 hari itu tiap malam kita wirid. Ini wiridannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Ini kalau tidak salah surat Al-An'am. Surat Al-An'am kalau tidak salah. Ini dibacain 1000 kali, tapi kita mau wiridan ini jangan di dalam rumah, jangan di dalam musola, jangan di dalam masjid. Maksudnya intinya harus di tempat terbuka lah. Jadi antara kita dengan langit-langit dunia itu tidak terhalang oleh apapun, oleh daun-daunan, pohon-pohonan, ataupun oleh atap rumah. Jadi kita harus terbuka lah. Di lapang boleh, di depan rumah boleh, dimanapun. Yang penting antara kita dengan langit itu tidak terhalang. Jadi kita ini wiridan tiap malam 1000 kali, siangnya kita puasa ya. 7 hari ya, puasa 7 hari. Bagaimana kalau lebih 7 hari? Boleh, 9 hari, 11 hari ya. Yang penting ganjil. Tapi jangan kurang dari 7 hari.
Bagaimana kalau sudah beres wirid? Kalau sudah beres wirid dan puasa ini, kita dawam tiap malam Jum'ah. Malam Jum'ah saja. Malam Jum'ah saja. Malam Jum'ah saja kita dawam. Dan kita puasa tiap hari weton. Hari weton itu maksudnya hari lahir kita. Kita dilahirnya hari Sabtu, kita tiap hari Sabtu puasa. Insya Allah. Insya Allah. Terus ada orang yang berkata, wah itu ilmu dukun. Itulah harus hilangkan kita. Jangan kita menjustifikasi, jangan kita menganggap rendah orang lain, dan jangan kita menganggap merasa diri kita yang paling pintar. Karena Allah tidak memberikan ilmu kepada kita sempurna, terkecuali Allah memberikan ilmu kepada kita, ya masing-masing. Ada yang ini bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini bisa. Setiap individu manusia pasti seperti itu. Maupun apa itu. Mau ahli politik, politisi, ya mau kiai, mau ulama, mau santri, mau apapun itu. Tetap Allah tidak memberikan ilmu sesempurna-sesempurna terhadap individu kita masing-masing. Jadi kita tetap masing-masing. Makanya coba kalau kita dengarkan ya ceramah-ceramah, ngaji-ngaji, ada nggak yang sama? Nggak ada. 1000 pengacara, 1000 pembicara, maaf. 1 juta penceramah, mungkin 1 triliun penceramah. Coba satu-satu dengarkan, nggak ada yang sama. Itulah tanda keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu Allah maha dahsyat, maha banyak. Jadi kita semua tetap hanya diberi minal ilmi ila qalila, hanya sedikit-sedikit saja, dalam arti tidak sesempurna lah gitu. Terkecuali Nabi kita, kalau Nabi Muhammad SAW diberi ilmu itu luar biasa. Jadi ilmunya sangat dahsyat. Jadi itu perlu kita hadorot ya. Ini baru wiridnya, hadorotnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasusan hadrati jami'il anbiya wal mursalin, wasusan hadrati Nabi Adam wa Abu Hawa, Nabi Ibrahim wa Musa wa Nabi Isa wa Nabi Sulaiman wa Nabi Daud, wasusan hadrati Nabi Khadir alaihi wasallam, Syai'ul ilmul Fatihah. Wasusan hadrati Sultanil Auliya Syaikhul Ajlani, wasusan hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masjid wal maghrib, wasusan hadrati Syekh Ustadi Said Asdamil Afghanistan, wasusan hadrati Syekh Ustadi man ajajin hadza, wasusan hadrati Abi wa Ummi wala hadrati jami'il muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, Syai'ul ilmul Fatihah. Itu hadaratnya, baru kita membaca awrad itu. Ya, inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Yang belum subscribe, ringankan tangan untuk subscribe, komen, like, dan share. Bagikan video ini kepada siapapun, handai orang saudara, kenalan, keluarga, ayo bagikan. Supaya lebih bermanfaat. Dan membagikan ini berarti kita mengajak untuk berzikir kepada seluruh umat manusia. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala